Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari SGDA 7 akan mempresentasikan tugas student project kami yang berjudul Supracondylar Fracture in Children. Ini merupakan nama-nama anggota dari kelompok kami. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami akan langsung memulai presentasinya. Supracondylar humerus fracture merupakan salah satu kejadian patah tulang yang paling sering dialami oleh anak-anak pada bagian suprakondilar dari tulang humerus. Fraktur atau patah tersebut diakibatkan oleh adanya tekanan atau benturan yang kuat. Supracondylar humerus fracture paling banyak ditemukan pada anak laki-laki dengan kasus klasik anak terjatuh dari tempat tinggi dengan tangan yang terulur. Sebesar 16% kasus dari semua kasus patah tulang pada anak dan 60% dari semua kasus patah tulang psikopediatrik. Epidemiologi dari supracondylar humerus fracture sangat umum terjadi pada anak-anak dengan rentang usia 5-7 tahun. Cedera yang biasanya dialami adalah cedera ekstensi dan cedera ini dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi Garland dengan melihat seberapa besar pergeseran yang terjadi pada cedera tersebut. Pada cedera tipe 1 tidak ditemukannya adanya pergeseran pada pembacaan radiografi normal dan ditemukannya elevasi pada bantalan lemak pada daerah anterior dan posterior. Pada cedera tipe 2 ditemukan adanya angulasi tetapi engsel tulang posterior tetap utuh. Cedera tipe 2 dapat dibagi lagi berdasarkan ada tidaknya deformitas. Tipe 2A yaitu di mana tidak ditemukannya deformitas rotasi dan cedera tipe 2B yaitu ditemukannya deformitas rotasi. Cedera tipe 3 adalah cedera dengan adanya diskontinuitas antara korteks anterior dan korteks posterior. Cedera patah tulang terbuka lebih sering dialami pada anak laki-laki dengan persentase sebesar 1%. Maka dari itu penulisan ini dibuat untuk memberi informasi mengenai supracondylar fracture in children agar pembaca waspada dan mampu mengatasi serta mencegah kejadian ini. Adapun rumusan masalah yang kita buat yaitu berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, yang menjadi permasalahan dalam pembuatan student project ini adalah 1. Bagaimana mekanisme terjadinya supracondylar fracture in children. 2. Apa saja faktor resiko dari supracondylar fracture in children. 3. Bagaimana mendiagnosis supracondylar fracture in children. 4. Bagaimana penata laksanaan dari supracondylar fracture in children. Adapun tujuannya berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, yang menjadi tujuan dalam pembuatan student project ini adalah 1. Untuk mengetahui mekanisme terjadinya supracondylar fracture in children. 2. Untuk mengetahui faktor risiko dari supracondylar fracture in children. 3. Untuk mengetahui cara mendiagnosis supracondylar fracture in children. Yang keempat, untuk mengetahui penata laksanaan dari supracondylar fracture in children. Adapun manfaat pembuatan student project ini, dalam pembuatan student project ini tentunya terdapat manfaat yang ingin dicapai, diantaranya mengetahui kejadian supracondylar fracture in children secara umum sebagai sarana penyampaian informasi dan edukasi tentang supracondylar fracture in children. Perkenalkan, saya Putu Diva Pranita dengan 3 digit NIM terakhir 207. Supracondylar humerus fracture merupakan fraktur yang terjadi pada distal humerus proximal dari troklea dan capitulum humeri yang terjadi akibat terjatuh dalam posisi tangan menumpu berat badan sehingga dapat menimbulkan fraktur pada tulang humerus. Menurut Garland, klasifikasi dari supracondylar humerus fracture berdasarkan gambaran deformitas rotasi dan translasi terdiri dari tipe ekstensi dengan perpindahan fragmen distal fraktur ke arah posterior dan tipe fleksi dengan perpindahan fragmen distal fraktur ke arah anterior. Klasifikasi tipe fraktur ekstensi berdasarkan derajat displacement terdiri dari 3 tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, dan juga tipe 3. Supracondylar humerus fracture adalah fraktur yang paling sering terjadi dari semua fraktur siku dengan persentase 55-75%. Fraktur ini paling sering terjadi pada anak-anak dengan usia 5-7 tahun dan memiliki persentase 90% kasus. Sedangkan untuk anak perempuan dan laki-laki itu memiliki peluang yang sama untuk terjadinya supracondylar humerus fracture. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niwayandia Faramadewi dengan 3 digit NIM terakhir 189. Di sini saya akan membahas mengenai anatomi. Pada bidang koronal, humerus distal berbentuk segitiga dibentuk oleh medial dan lateral yang dihubungkan oleh segmen artikular.
Area pusat lebih tipis dan membahayakan fossa koronoid dan fossa olecranon. Pada anak-anak, daerah suprakondilar terdiri dari tulang tipis dan lemah terletak di humerus distal. Daerah ini di posterior dibatasi oleh olecranon fossa, di anterior oleh koronoid fossa, dan di kedua sisi oleh masing-masing ridge suprakondilar. Struktur jaringan lunak, suprakondilar ridge, condyles, dan epicondyles menimbulkan pelekatan berbagai otot yang bertanggung jawab atas perpindahan dan rotasi fragmen distal. Pendekatan posterior banyak dilakukan dalam pembedahan distal humerus karena aman untuk saraf ulnaris dan radialis. Pada tulang humerus bagian lateral, saraf radialis bercabang menjadi 3, yaitu medial head triceps, lower lateral brachial, cutaneous nerve, dan sambungan saraf radialis di lengan bawah. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Agus Fatmadewi dengan 3 digit yang terakhir 244 akan menjelaskan mengenai mekanisme terjadi cedera pada supracondylar humerus fracture. Mekanisme umum yang dapat menyebabkan supracondylar humerus fracture terjadi pada anak-anak yaitu supracondylar humerus fracture tipe ekstensi yang memiliki persentase 95% dari seluruh kasus supracondylar humerus fracture. Supracondylar humerus fracture tipe ekstensi ini terjadi karena adanya beban hiperekstensi pada siku saat jatuh dengan keadaan tangan yang menumpu berat badan. Saat jatuh dengan keadaan ekstensi, olecranon yang bertindak sebagai titik tumpu akan terdorong ke dalam fossa olecranon yang akhirnya menekan humerus distal. Humerus distal merupakan tulang tipis serta pipi tempat terjadinya patahan pada kasus supracondylar humerus fracture. Olecranon yang menekan humerus distal tersebut menyebabkan korteks dari humerus distal mengalami penipisan kembali sehingga terjadinya fraktur. Keadaan ini selanjutnya akan menyebabkan triceps menggeser fragmen distal ke arah posterior. Mekanisme yang lebih jarang terjadi yaitu supracondylar humerus fracture dengan tipe fleksi yang terjadi secara langsung yaitu jatuh dengan keadaan siku yang tertekuk. Hal tersebut selanjutnya akan menyebabkan fragmen distal bergeser ke arah anterior. Supracondylar humerus fracture tipe fleksi ini memiliki persentase 5% dari seluruh kasus supracondylar humerus fracture yang terjadi pada anak. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayuri Wayu dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 223. Saya akan membahas mengenai faktor resiko dari supracondylar humerus fracture, di mana ketika anak-anak berusia 5-7 tahun merupakan faktor terbesar penyebab resiko supracondylar humerus fracture, yaitu tipenya distal tipe 3 Gartland. Fraktur yang paling sering dikaitkan dengan peningkatan resiko komplikasi pada anak, jenis kelamin, dan BMI tidak berpengaruh pada tingkat keparahan serta komplikasi yang terjadi. Selain itu, pada bulan Maret dan juga bulan Desember, sering terjadi peningkatan kasus diakibatkan anak-anak yang keluar untuk bermain. Perkenalkan, nama saya Jonathan Santoni dengan 3 digit NIM terakhir 059. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari supracondylar humerus fracture. Pertama, saya akan mulai dari klasifikasi yang dipakai, yaitu Gartland Classification. Tetapi terdapat berbagai sumber yang menambahkan tipe-tipe baku sehingga disebut Modified Gartland Classification. Jadi perbedaannya cuma ada tambahan tipe dari Gartland Classification. Jadi saya langsung bahas saja ke Modified Gartland Classification. Pertama, terdapat tabel yang terdapat karakteristik beserta evaluasi yang terdapat. Saya akan menjelaskannya di PPT selanjutnya. Next. Pertama, dari tipe 1 pada gambar A. Tipe 1 fraktur disebut juga fraktur transversal not displaced. Gejala klinisnya biasa terjadi pembengkakan di sekitar siku. Tidak ada bukti gangguan saraf atau vaskular. Pada cedera tipe 1, verostinum anterior ditemukan utuh tetapi terlepas dari permukaan anterior humerus hingga mencapai 3 cm. Tipe 1 fraktur adalah tipe yang paling stabil karena tidak atau sedikit bergeser. Lanjut ke tipe 2 pada gambar B. Tipe 2 fraktur dikenal sebagai pergeseran di posterior karena masih memiliki kontak kortikal humerus pada bagian posteriornya yang dapat berfungsi sebagai engsel. Tipe ini sering membutuhkan reduksi. Cedera tipe 2 dibagi menjadi 2A dan 2B. 2A tidak terdapat rotasi atau perpindahan fragmen, sedangkan pada cedera tipe 2B terdapat hal tersebut. Lanjut ke tipe 3 pada gambar C. Tipe 3 fraktur sering memiliki pola miring dengan perpindahan dan rotasi yang cukup parah. Tipe fraktur ini tidak memiliki kontinuitas kortikal, tetapi diasumsikan memiliki engsel periosteal posterior. Lanjut ke tipe 4. Pada tahun 2006, Leeds dan kawan-kawan mengusulkan penambahan tipe 4 fraktur. Tipe ini membahas fraktur yang dimana memiliki ketidakstabilan multidireksi ke arah fleksi dan juga ekstensi. Artinya bahwa tipe fraktur ini lebih tidak stabil dibandingkan tipe 3-nya, yang dimana akan lebih sulit diobati jika hanya dengan reduksi tertutup. Lanjut ke tipe selanjutnya yaitu hilangnya sudut Baumann. Bisa dilihat pada gambar merupakan sudut Baumann yang dimana rentangan normalnya 9-26 derajat. Penyebabnya yakni hilangnya dan ketidakstabilan dari kolom medial humerus. Sudut Baumann juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari pengobatan. Sekian mengenai klasifikasi supracondylar humerus fracture. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Putu Gangga Puspita Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 130. Anak dengan fraktur suprakondiler pada bagian humerus biasanya mengeluhkan bengkak, nyeri pada siku, deformitas siku, dan juga pergerakan pada siku yang terbatas. Gejala tersebut tergantung dari tipe fraktur yang dialami. Jika seandainya pasien mengalami tipe fraktur ekstensi, maka biasanya akan terjadi neuropraksia pada bagian anterior interoseus yang akan mengarah pada kelemahan dari otot flexor digitorum profundus ke bagian jari telunjuk dan juga otot flexor pollicis. Hal tersebut nantinya akan menyebabkan pasien tidak dapat melakukan OK sign ataupun menuku ujung jari telunjuknya. Selanjutnya, jika seandainya pasien mengalami fraktur fleksi, maka akan terjadi pergeseran fragmen distal ke bagian anterior yang akan mengarah pada neuropraksia pada bagian saraf ulnar yang dapat menyebabkan hilangnya sensasi di sepanjang jari kelingking. Perkenalkan, nama saya Iwara Serata Putrana dengan 3 digit terakhir 206. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis. Jadi pada anamnesis, penting untuk mengenali mengenai riwayat nyeri yang dialami, terdapat atau tidaknya bengkak, atau kelainan lainnya yang pada anggota tubuh yang terkena. Anak kecil umumnya enggan untuk mengangkat anggota tubuh yang terkena. Pada ekstremitas yang mengalami cedera, perlu untuk dilakukan pemeriksaan pembengkakan jaringan lunak, laserasi, abrasi, dan penilaian apakah terdapat fraktur pada daerah ekstremitas tersebut. Pemeriksaan yang perlu dilakukan yaitu perfusi ekstremitas distal ke fraktur, memeriksa denyut radial dan ulnaris, mencatat sudut dan warna tangan, ipsilateral, serta mengukur waktu pengisian kapiler. Nah, pada kasus anak dengan sirkulasi kolateral tanpa adanya denyut pada siku, diperlukan penanganan yang mendesak. Akan tetapi, pasien yang menunjukkan bukti anggota tubuh iskemik merupakan keadaan darurat bedah. Ditemukannya definisi neurologis dan tangan tanpa denyut dapat memprediksi gangguan vaskular dengan jeratan arteri dan saraf pada lokasi fraktur. Untuk mengidentifikasi fraktur dengan baik, anteroposterior standar dan radiografi lateral sudah dianggap cukup. Pandangan lateral siku pada dasarnya sangat penting sebab sebagian besar klasifikasi serta algoritma dari perawatan akan didasarkan oleh derajat ekstensi atau perpindahan fleksi. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Saya Nagom Wendra Agus Kurnia dengan 3 digit NIM terakhir 221. Sekarang saya akan membaca mengenai penata laksanaannya, yakni pertama pada manajemen awal, di mana pemasangan splint dengan siku pada posisi aman, yakni 20 sampai dengan 40 derajat, pada posisi fleksi dan juga tidak ketat, agar tidak mengakibatkan gangguan pada aliran vaskular dan juga untuk meningkatkan tekanan kompartemen. Dan itu metode salah satu adalah reduksi tertutup dengan penggunaan casting atau tanpa fiksasi pin yang berkutan, di mana ini sering digunakan karena hasil yang baik, tanpa masalah vaskularisasi ataupun malunion, dan juga kini digunakan untuk patah tulang tanpa pergeseran minimal. Ini bisa dikatakan lebih baik dibanding non-operatif dikarenakan mencegah sibitus varus dan juga kehilangan gerakan, namun lebih berisiko dalam menularkan infeksi. Dari hasil beragam percobaan yang telah dilakukan, traksi merupakan yang terburuk karena membutuhkan periode rawat inap yang cukup lama. Dan yang terbaik dikatakan adalah metode reduksi tertutup dan juga percutaneous spinning, terutama pada derajat kondisi keparahan 2 dan 3, yakni dengan efektivitas dalam mengurangi rawat inap, sindrom kompartemen, dan juga dapat memaksimalkan sirkulasi. Sekian dari penata laksanaan. Perkenalkan, nama saya Talita dengan 3 digit NIM terakhir 036. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai kelanjutan dari manajemen yang dapat dilakukan. Yang ketiga adalah reduksi terbuka, di mana indikasi untuk melakukan reduksi terbuka ini yaitu apabila ada fraktur terbuka, gagal setelah reduksi tertutup, dan fraktur yang berhubungan dengan gangguan vaskularisasi. Kemudian, reduksi terbuka dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan anterior yang memiliki keuntungan terutama jika berkaitan dengan neurovaskular, yakni memberikan visualisasi langsung tidak hanya fragmen fraktur, namun juga arteri brachialis dan saraf medianus.
Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan posterior yang berhubungan dengan tingginya loss of range motion dan osteonecrosis yang disebabkan oleh karena kerusakan suplai arteri posterior menuju troklea humerus sehingga tidak direkomendasikan untuk dilakukan untuk anak kecil. Kemudian pendekatan medial yang memiliki keuntungan yakni saraf ulnaris dan kolom medialis dapat terlihat dengan jelas dan secara kosmetik jaringan parut akan samar oleh karena terletak di bagian dalam daripada lengan. Namun kekurangannya, kolom lateralis akan sulit terlihat setelah reduksi. Baik, perkenalkan nama saya Aston Gliagnu dengan 3 digit NIM terakhir 164. Di sini saya akan menjelaskan tentang komplikasi dari humerus supracondylar fracture. Nah, komplikasinya itu ada dua, yaitu komplikasi dini dan juga komplikasi lanjutan. Nah, untuk komplikasi dininya itu yang pertama ada cedera vaskuler. Perubahan status vaskuler terjadi sekitar 10-20% dari displaced supracondylar fracture. Nah, menurut perfusi tungkai dan juga keberadaan denyut nadi, ada 3 situasi yang dapat dikenali, yaitu yang pertama denyut nadi yang baik dan juga dengan perfusi yang baik. Yang kedua, pimpusless hand, yaitu denyut nadi tidak ada namun masih ada perfusi yang baik. Yang ketiga ada cold hand, yaitu denyut nadi tidak ada dan tangan kurang perfusi. Komplikasi selanjutnya itu ada cedera saraf. Nah, frekuensi defisit neurologis terjadi sekitar 10-20% dan mengalami peningkatan pada fraktur supracondylar tipe 3 hingga 49%. Nah, cedera saraf yang sering terjadi itu yaitu neuropraksia yang biasanya dapat sembuh dalam 2-3 bulan. Selanjutnya ada sindrom compartment. Nah, yang dapat terjadi itu yaitu Volkmann's ischemic contracture, yaitu deformitas fleksi permanen di pergelangan tangan dan jari-jari yang mengakibatkan untuk tangan akan seperti cakar. Nah, ini diakibatkan oleh karena pemendekan permanen dari kelompok otot flexor di lengan bawah yang nantinya akan mengakibatkan nyeri pada fleksi pasif pergelangan tangan dan jari. Selanjutnya ada komplikasi lanjutan, yaitu yang pertama ada malunion. Nah, yaitu kubitus varus yang merupakan komplikasi yang kepanjang yang paling sering terjadi dan dapat terjadi sebagai akibat dari reduksi dan fiksasi yang tidak adekuat. Nah, jika menderita kubitus varus ini dapat dilakukan operasi korektif yang bertujuan untuk mengembalikan keselarasan struktur, jangkauan gerak atau range of motion dan juga kosmetik. Selanjutnya ada komplikasi myositis ossificans, yaitu komplikasi ini cukup jarang terjadi. Nah, myositis ossificans ini merupakan kondisi di mana adanya pembentukan tulang di lokasi otot yang cedera, menyebabkan keterbatasan gerak. Sering terjadi pada kasus yang ditangani dengan reduksi terbuka, terutama dengan peningkatan rentan waktu dari cedera hingga operasi. Selanjutnya itu ada komplikasi fistule deformity. Komplikasi ini jarang terjadi, disebabkan oleh troklea lateral yang tidak berkembang. Nah, yang nantinya bisa mengakibatkan fleksi dan ekstensi yang terbatas. Nah, fistule deformity ini disebabkan oleh pasukan darah yang buruk ke troklea lateral. Yang terakhir itu ada kekakuan, yaitu komplikasi ini cukup jarang terjadi, biasanya diakibatkan oleh imobilisasi lama, dan sebagian besar kasus membaik dalam beberapa bulan. Perkenalkan, nama saya Yamadi Mulya Setawa dengan 3 digit NIM terakhir 014. Di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan. Baik, kesimpulan. Supracondylar humerus fracture adalah fraktur yang terjadi pada distal humerus proximal dari troklea dan capitulum humeri. Fraktur ini paling sering terjadi dari semua fraktur siku dengan persentase sekitar 55% sampai dengan 75% dan lebih sering muncul pada anak-anak kelompok usia 5 sampai dengan 7 tahun. Mekanisme terjadinya supracondylar humerus fracture tipe ekstensi adalah adanya beban hiperekstensi pada bagian siku yang terjadi akibat jatuh dengan keadaan tangan menempuh berat badan. Oleh kranon yang menjadi titik tumpu menjadi terdorong ke dalam fosa oleh kranon dan akhirnya menyebabkan bagian korteks humerus distal mengalami penipisan yang selanjutnya akan menyebabkan fracture. Faktor resikonya yakni mengalami patah tulang supracondylar humerus distal tipe 3 Gartland. Diagnosis. Pada anamnesis penting untuk menggali mengenai riwayat nyeri yang dialami, terdapat atau tidaknya bengkak, atau kelainan lainnya pada anggota tubuh yang terkena. Kemudian pemeriksaan fisik yang perlu dilakukan yaitu perfusi ekstremitas distal ke fracture, kemudian memeriksa denyut radial dan ulnaris, mencatat suhu dan warna tangan, serta mengukur waktu pengisian kapiler. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi fraktur dengan baik, anteroposterior standar dan radiografi lateral siku sudah dianggap cukup.
Manajemen. Manajemen awal fraktur suprakondiler meliputi pemasangan splint dan siku dengan siku pada posisi yang aman. Penggunaan casting dan juga reduksi tertutup merupakan pilihan untuk fraktur yang mengalami pergeseran karena didapatkan hasil yang baik serta tidak ditemukan masalah vaskularisasi atau malunion. Nah, jika terjadi fraktur terbuka, gagal setelah reduksi tertutup, dan fraktur yang berhubungan dengan gangguan vaskularisasi, hal ini merupakan indikasi dilakukannya reduksi terbuka, baik dengan pendekatan anterior, posterior, maupun medial, dengan perhitungan keuntungan masing-masing. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.